wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, untuk video kali ini Bu Ayu akan membahas tentang bentuk aljabar. Tetapi untuk video yang ini Bu Ayu hanya akan membahas tentang pengertian aljabar, apa itu variabel, konstanta, koefisien, dan suku sejenis. Simak videonya sampai selesai. Oke anak-anak, Bu Ayu akan mulai menjelaskan tentang aljabar. Disimak dengan baik-baik agar nanti bisa paham dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, untuk yang pertama pengertian bentuk aljabar. Apa sih itu aljabar? Simak ilustrasi berikut ya. Nah, di sini Bu Ayu punya 3 apel dan 2 lemon ya. Nah, bisa dimisahkan karena apel itu dimulai dari huruf A, kita ambil saja huruf paling awal, jadi 3A. Kalau lemon berarti jadi 2L. Nah, di sini ada apel dan lemon. Kira-kira bisa nggak kalau dijumlah jadi gini? 5 apel lemon. Apelnya berapa, lemonnya berapa? Kalau seperti itu akan bingung ya, apelnya berapa, lemonnya berapa. Nah, jadi 3 apel dan 2 lemon karena 2 benda yang berbeda, jadi bisa ditulis seperti ini. 3A ditambah 2L, 3 apel dan 2 lemon. Tidak bisa dijumlahkan jadi 5 apel lemon. Dalam bentuk aljabar sering melibatkan angka, huruf, dan operasi hitung. Angka itu disebut koefisien. Koefisien di sini itu ada 3 dan 2. Kalau huruf atau variabel yang ada di sini itu A dan L. Untuk variabel itu bisa juga menggunakan huruf-huruf lainnya, bukan hanya A dan L. Bisa dari A, B, C sampai Z, bisa digunakan sebagai variabel. Untuk operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penulisan singkat dalam aljabar yang biasa digunakan. Nah, di sini ada apel ditambah apel ditambah apel. Sama dengan karena apel tadi dimisalkan A, berarti A ditambah A ditambah A sama dengan 3A atau 3 apel. Nah, kemudian yang A per 3 di aljabar per itu sama juga dengan bagi. Jadi A per 3 itu sama dengan A dibagi 3. Kalau 4 per 2 berarti 4 dibagi 2. Seperti itu. Atau juga bisa ditulis sebagai 1 per 3 dari A. Kemudian bawahnya, di situ ada apel lemon ditambah apel lemon. Nah, di sini Bu Ayu misalkan apelnya itu A, lemonnya B. Nggak harus, tadi kan Bu Ayu sudah bilang, variabel tidak harus A atau L. B juga boleh, D juga boleh, C juga boleh. Nah, di sini Bu Ayu memilih huruf B sebagai lemon. Jadi, A itu apel, B lemon. Berarti bisa ditulis AB ditambah AB sama dengan 2AB. 2 apel dan 2 lemon. Kemudian A dalam kurung negatif B sama dengan A kali negatif B atau negatif AB. Nah, untuk di bentuk aljabar ini karena kita nanti akan sering sekali bertemu dengan huruf X. Jadi untuk tanda perkalian mulai kelas 7 ini diubah menjadi titik. Misal 3 kali 2 bukan ditulis 3x2, tetapi 3.2. 4 kali 2 berarti 4.2 dan seterusnya. Dibiasakan untuk perkalian sekarang menjadi titik, bukan x lagi. Kemudian yang di bawahnya 3A dikuadratkan sama dengan 3A dikali 3A. Jadi yang dikuadratkan itu bukan hanya 3-nya saja atau A-nya saja. Dua-duanya harus dikuadratkan. Jadi 3 kali A kali 3 kali A. Atau karena 3-nya di sini ada 2, berarti 3 kuadrat. Dikalikan
A kuadrat, karena A-nya juga ada 2. Kemudian A pangkat 1/3 sama dengan, karena pangkat pecahan itu bisa diubah menjadi akar. Karena di sini A pangkat 1/3, penyebutnya ada 3, penyebutnya 3, berarti di luar akar itu ditulis 3. Kalau penyebutnya 2, berarti di luar akar itu ditulis 2. Lanjut, untuk faktor perkalian koefisien suku dan suku sejenis. 3A berarti 3 kali A. Kalau 3B berarti 3 kali B. Kalau 3A, B, C berarti 3 kali A kali B kali C. Gitu ya. Nah, faktor dari 3A itu apa saja? Yang pertama ada faktor angka dan ada faktor huruf. Nah, faktor angka karena tadi ada 3A berarti faktor angkanya 3. Kemudian faktor hurufnya A, karena tadi variabelnya itu A. Contoh, 3P kuadrat Q sama dengan 3 kali P kali P. Kenapa P-nya 2? Karena P-nya kuadrat. Baru dikalikan Q. Kalau P-nya pangkat 3, berarti ya nanti ditulisnya 3 kali P-nya. Kalau P-nya pangkat 4, berarti ditulis 4 kali. Nah, ini 3 itu faktor numerik, P kuadrat faktor huruf, dan Q faktor huruf. Lanjut. Ini juga sama kayak tadi ya, tinggal dijabarkan 2 kali A kali B ditambah 3C. Nah, sekarang bedanya koefisien dan konstanta. Tadi Boy sudah membahas tentang yang koefisien. Koefisien itu angka di depan huruf. Nah, bedanya dengan konstanta apa? Nah, dilihat. Di sini hurufnya ada A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, dan A. Angka-angka yang di depan huruf tadi itu merupakan koefisien. Ada 3, ada 6, ada 5, dan ada 7. Nah, 8 itu apa? 8 itu konstanta. Jadi, angka yang tidak disertai huruf atau tidak ada huruf yang menyertai angka tersebut berarti itu namanya konstanta. Nah, oke. Sekarang contohnya itu tentukan koefisien dan konstanta dari 9x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Ini jawabannya berarti koefisien dari x kuadrat adalah 9. Sedangkan koefisien x sama dengan negatif 3. Dan konstantanya 1. Kenapa koefisien x itu negatif 3? Karena ada tanda operasi hitung di depan negatif, ada tanda operasi hitung di depan 3x itu negatif, berarti koefisiennya mengikuti tanda yang di depannya. Misalkan tadi negatif 3x berarti koefisiennya negatif 3. Tetapi kalau tadi tandanya plus, 9x kuadrat plus x plus 1 berarti koefisien dari x itu 9. Kok 9? 3, maaf. 3, bukan negatif. Koefisien itu mengikuti tanda yang ada di depannya. Nah, sekarang suku sejenis. P dan 6P adalah suku sejenis. Tadi misal P itu apa ya? Pepaya, berarti pepaya dan 6 pepaya adalah suku sejenis. Nah, ini 4A pangkat 3, B pangkat 2, dan 8B pangkat 2, A pangkat 3 adalah suku sejenis. Kenapa sejenis? Yang di depan itu ada A pangkat 3. Yang di belakang juga ada A pangkat 3. Yang di depan ada B pangkat 2, yang belakang juga ada B pangkat 2. Jadi kalau pangkatnya sama dan hurufnya sama itu disebut suku sejenis.
bentuk aljabar ini memiliki suku-suku sejenis. Mana saja yang suku sejenis? Ada 4x ditambah 9y ditambah 7 ditambah 2y tambah 6x tambah 2 tambah 12xy. Nah, 6x dan 4x itu sejenis. Kemudian ada 9y dan 2y, itu juga sejenis. Dan satu lagi ada 7 dan 2. Kesimpulannya, suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel sama. Yang 6x dan 4x itu variabelnya x. 9y dan 2y itu variabelnya y. 7 dan 2 itu merupakan konstanta, tidak ada variabelnya. Oke, untuk materi kali ini hanya itu saja. Silahkan dipelajari dengan baik dan melanjutkan pembelajaran dengan baik. Dari Bu Ayu, cukup sekian. Nah, anak-anak, berikut tadi penjelasan dari Bu Ayu. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di komentar atau bisa via WA. Dari Bu Ayu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.